Jumpa lagi di Audio TV. Ya, sebuah laptop yang tipis, apalagi kalau yang agak terjangkau, biasanya punya masalah-masalah seperti susah di-upgrade gitu ya, atau prosesornya kurang kenceng, terus nggak ada tuh fitur-fitur baru seperti Thunderbolt gitu. Yang satu ini punya semuanya. RAM bisa di-upgrade, storage bisa ditambah, Thunderbolt juga ada, dan prosesornya juga kenceng karena pakai Intel Core generasi ke-12. Ya, ini adalah Acer Aspire 5 Slim keluaran tahun 2022. Oke, laptop yang satu ini ditujukan untuk kalangan pelajar dan pekerja katanya ya, yang membutuhkan laptop bertenaga nih katanya. Nah, kita langsung mulai aja lihat spesifikasi dasarnya. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core i5 1235U untuk unit yang kami uji. Codename Alder Lake, fabrikasi Intel 7, base power 15 watt, dia punya 10 core, 12 thread, 2 performance core, dan 8 efficient core. Lalu dia juga punya 12 MB Intel Smart Cache. Untuk sistem grafisnya dia pakai Intel UHD Graphics dengan 80 execution unit. Ntar dulu ya. Perlu diperhatikan bahwa Intel Graphics-nya terbaca sebagai Intel UHD Graphics karena dia menggunakan konfigurasi RAM single channel. Kalau dia di-upgrade ke dual channel, integrated graphics-nya akan otomatis terbaca sebagai Iris Xe Graphics. Iya, menarik ya. Tiba-tiba berubah namanya. Mungkin karena performanya meningkat otomatis itu ya. Nah, dan ini tentunya sudah mendukung QuickSync dan akselerasi untuk AV1. Ya, mau single channel, dua channel dia support dua-duanya. Cuma kalau dua channel lebih kencang dan namanya berubah. Untuk RAM bawaannya 8GB DDR4 3200 single channel. Ini adalah RAM yang onboard, tapi ada satu slot SODIMM kosong untuk upgrade ke dual channel. Emang sih, masih DDR4, tapi justru ini yang menarik. Karena untuk saat ini, harga keping SODIMM DDR4 tuh jauh lebih murah dibandingkan keping DDR5. Jadi, kalau mau upgrade, itu harganya nggak mahal di sini ya. Dan dia bisa di-upgrade total sampai dengan 24GB. Untuk SSD, dia pakai 512GB NVMe PCIe Gen 4. Dan masih tersedia satu slot bukan slot NVMe atau M.2, tapi slot SATA 2,5 inci. Jadi kita bisa nambahin SSD SATA atau hard disk bahkan di sini ya. Nah, untuk wireless connectivity dia pakai MediaTek Wi-Fi 6E ya. Ini tentunya udah Wi-Fi 6E, udah gigabit Wi-Fi, multi-user MIMO, dan Bluetooth-nya udah versi 5. Kapasitas baterai 53 Wh dan dia pakai Windows 11 Home. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell atau sebuah laptop klasik di sini. Materialnya adalah kombinasi aluminium untuk cover atas dan polikarbonat untuk sisanya ya. Desainnya polos, simple, mirip dengan seri Aspire 5 generasi sebelumnya. Kita bisa lihat ada logo Acer di bagian belakang. Identitas Aspire juga ditulis di bagian belakang engsel. Untuk warna itu adalah grey, ya mungkin silver, ya grey lah ya. Untuk dimensi, panjang 32,8 cm, lebar 22,1 cm dengan ketebalan 1,79 cm. Bobotnya laptopnya aja di kisaran 1,5 kg dan chargernya 150 gram. Jadi total bobotnya kalau dibawa-bawa adalah 1,65 kg. Untuk display ini adalah panel IPS ukuran 14 inci. Resolusinya udah langsung Full HD 1920x1080 pixel, 60 Hz refresh rate-nya. Berdasarkan pengujian kami, peak brightness-nya indoor adalah di kisaran 251 nits. Sementara gamut volume-nya ada di 59% sRGB dan coverage-nya ada di 59,6% sRGB. Permukaannya pakai lapisan anti glare, jadi nggak ada pantulan-pantulan yang mengganggu gitu ya. Bingkai kanan kirinya juga cukup tipis dan di atas agak tebal karena terdapat webcam di situ. Untuk kameranya, ini adalah kamera 720p 30fps dengan fitur Temporal Noise Reduction atau TNR ya. Mikrofonnya memiliki fitur AI Noise Reduction menggunakan teknologi Acer Purified Voice generasi terbaru. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi suasana di sekitar saya bising sekali. Jadi gimana kualitas rekaman mikrofonnya? Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi suasana di sekitar saya bising sekali. Jadi gimana kualitas rekaman mikrofonnya? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan video dan mikrofon yang ada di laptop Acer Aspire 5 Slim dengan prosesor Intel Core generasi ke-12. Jadi gimana kualitas rekamannya?
Untuk audio dia menggunakan dua speaker stereo terletak di bagian bawah kanan kiri laptop. Untuk kualitas suaranya bukan yang paling lantang untuk kelas harganya, tapi ini rapih suaranya ya. Keren suaranya. Untuk konektor di kiri ada satu DC in, ada satu Ethernet port, ada satu HDMI 2.1, ada dua USB 3.2 Gen 1, dan ada satu Thunderbolt 4. Ya, ada Thunderboltnya. Di kanan ada satu audio jack combo 3,5 mm, ada satu USB 3.2 Gen 1. Nah, untuk keyboard dia pakai keyboard chiclet dengan layout khas Acer banget nih ya. Tombol powernya menyatu dengan layout keyboard terletak di pojok kanan atas. Dan keyboard ini dilengkapi dengan backlit putih dengan dua tingkat kecerahan. Untuk touchpad, ini tentunya precision touchpad ya. Tidak ada klik kanan dan kiri, tapi sudah support multi gesture di sini. Nah, untuk sistem keamanan, ada scanner sidik jari yang mendukung Windows Hello juga. Login Windows jadi mudah dan cepat tanpa harus ngetik-ngetik password lagi. Posisinya ada di area pojok kiri atas touchpad. Untuk sistem pendinginnya, dia pakai sistem pendingin aktif dengan satu kipas dan satu heat pipe. Intake dari bawah dan exhaust ke arah belakang. Nah, sekarang mari kita bahas aspek performanya. Ada 3 mode performa yang dapat diubah dengan menekan tombol function plus huruf F. Pilihannya adalah normal, silent, dan performance. Karena laptop ini datang dengan konfigurasi RAM single channel dan masih menyediakan satu slot SODIMM kosong, kita langsung aja deh upgrade ke dual channel agar performanya bisa maksimal. Dan ini adalah konfigurasi yang sangat kami sarankan untuk kalian yang membeli laptop ini ya. Nah, untuk konsistensi performa dengan Cinebench R15 kita looping 20 kali, hampir tidak terlihat adanya perbedaan skor maksimal pada mode normal dan performance, yaitu di kisaran 1435 dan 1437 poin. Skor yang tergolong tinggi ya untuk sebuah Intel Core i5 1235U. Ini bahkan bisa melampaui beberapa Intel Core i7 1255U yang pernah kami uji. Perbedaan baru terlihat pada skor yang dapat dipertahankan. Di mode normal itu skornya di kisaran 1050 sampai 1150-an poin. Sedangkan di mode performance, skor yang bisa dipertahankan adalah 1200 sampai 1250-an poin. Untuk suhunya, di awal pengujian suhu sempat beberapa kali menyentuh 88 derajat Celcius, tapi kemudian turun dan bertahan di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius hingga akhir pengujian. Dan ini adalah hasil yang konsisten ya sebetulnya dan tidak terlalu tinggi. Oke, kalau di mode baterai gimana? Di sini kita bisa melihat bahwa Cinebench menghasilkan skor di kisaran 800 sampai 900-an poin untuk skor yang bisa dipertahankan. Masih agak jauh dibandingkan dengan skor saat terhubung ke charger. Tapi performa ini sebetulnya udah mumpuni banget untuk kegiatan harian. Beberapa tahun yang lalu ini adalah skornya Core i7 untuk yang tipis begini ya. Itu pun dalam kondisi kecolok ke charger. Oke, sekarang kita langsung lihat aja dengan Adobe Premiere Pro sisi 2022. Kalau kita pakai 4K 60 videonya yang panjangnya 2 menit 7 detik, dengan software only ini semua selesai dalam waktu 15 menit 14 detik. Kalau pakai OpenCL ini selesai dalam waktu 12 menit 48 detik. Sementara karena ada Thunderbolt-nya, kita tancapkan eksternal GPU kita yang isinya RTX 3070 Fe dan kita dapat 2 menit 38 detik. Lalu kalau videonya adalah 1080p 60 fps dengan software only semua selesai dirender dalam waktu 3 menit 34 detik, dengan OpenCL selesai dalam waktu 3 menit 24 detik. Lalu kalau kita pakai external GPU yang tadi, semua selesai dalam waktu hanya 49 detik saja. Nah, suhu kerjanya pada saat render 4K tadi dengan OpenCL, CPU ada di kisaran hanya 55 sampai 61 derajat Celcius saja. Oke, sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve 17, software video editing kelas profesional tapi versi gratisnya. Video 4K 60 selesai dirender dalam waktu 24 menit 12 detik. Dengan external GPU jadi 6 menit 11 detik. Kalau untuk 1080p 60 fps selesai dalam waktu 6 menit 21 detik, dengan external GPU dalam 1 menit 59 detik saja. Untuk suhu kerjanya pada saat pakai DaVinci Resolve, di awal proses render suhu ada di 70-an sampai 85 derajat Celcius. Memasuki menit keempat, suhu CPU turun dan stabil di kisaran 65 sampai 70 derajat Celcius. Wah, ini adem ya. Tentunya kita mau coba untuk gaming, walaupun ini bukan laptop gaming ya, tapi kita tetap coba uji gaming dan hasilnya kurang lebih seperti ini.
Nah, untuk GTA 5 ya, selama 30 menit dimainkan, suhu CPU ada di kisaran 63 sampai 72 derajat Celcius. Lalu untuk suhu permukaannya, seluruh area keyboard ada di bawah 40 derajat Celcius. Titik terpanas ada di keyboard bagian kiri yang hanya mencapai 38 derajat Celcius saja. Area palm rest tentu aman di bawah 30 derajat Celcius bahkan. Iya, dia kan punya Thunderbolt ya. Jadi kita coba tes juga gaming dengan eksternal GPU. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian SSD-nya. Untuk kecepatan bacanya adalah di 3710 Mbps dan kecepatan tulis ada di 3351 Mbps. Memang ini bukan SSD PCIe 4 yang terkencang yang pernah kita uji, tapi ini untuk SSD sebetulnya udah termasuk kencang sih. Beberapa tahun yang lalu ini adalah SSD buat laptop gaming yang super kencang. Lanjut ke pengujian baterai. Kita pakai mode normal, brightness 50%, volume 25%, dan hasilnya untuk video playback 1080p kita bisa dapat sampai dengan 10 jam. Wah, udah lumayan oke banget ini ya. Nah, lanjut ke pengujian charging ya. 30 menit pertama kita dapat 26%, sementara untuk dari kosong sampai penuh 100% kita butuh waktu 2 jam 15 menit. Ini hasil yang tergolong normal. Nah, pasti banyak yang nanya ya, harganya berapa? Nah, harga resmi, ingat ini harga resmi untuk varian yang kami uji ada di kisaran 10.399.000. Nah, buat kalian yang butuh discrete GPU, ada juga varian yang lain sebenarnya yang pakai MX 550 di harga 11 jutaan. Spesifikasi lainnya semuanya sama, cuma bedanya ada MX 550 di situ. Dan ada juga versi 15 inci yang spesifikasinya pakai Intel Core i5 1240p, lalu ada GeForce RTX 2050. Nah, yang ini harganya di kisaran 13 jutaan. Dan semuanya itu sudah termasuk Windows 11 Home, Microsoft Office Home and Student 2021, dan garansi 3 tahun resmi dari Acer Indonesia yang mencakup 1 tahun untuk layanan Accidental Damage Protection atau proteksi terhadap kesalahan pengguna ya. Lalu ada 1 tahun untuk komponen dan 3 tahun untuk layanan jasa perbaikan. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konfigurasi standarnya RAM-nya masih single channel, tapi ada slot SODIMM kosong, jadi bisa di-upgrade sampai 24 GB ya. Nah, saran kami sih langsung aja upgrade ke dual channel karena harga RAM-nya juga udah murah kok sekarang. Kemudian kalau mau dicari-cari lagi mungkin kameranya ya masih 720p 30 fps. Tapi rasanya sih laptop kelas segini sih memang kebanyakan masih 720p juga. Dari sisi menariknya versi yang satu ini pakai Intel Core i5 1235U yang kenceng, 10 core 12 thread. Bahkan lebih kenceng dari beberapa Core i7 yang pernah kami uji. Dia juga responsif dan nyaman untuk digunakan kegiatan multitasking. Integrated graphics-nya mumpuni, bahkan bisa digunakan untuk main game ya. Nah, tentunya game tipis-tipis ya, bukan game-game yang langsung gimana gitu, kecuali kalau pakai eksternal GPU-nya. Tapi tentunya kalau pakai integrated graphics, syaratnya untuk versi ini adalah upgrade RAM ke dual channel. Kita udah bahas berulang kali yang satu ini ya. Nah, lalu dia masih menyediakan slot storage 2,5 inci kalau dibutuhkan. Konektornya juga lengkap dan melimpah di sini. Bahkan punya Thunderbolt 4. Ingat, ini laptop 10 juta ya. Nah, dia punya juga scanner sidik jari untuk fitur keamanan. Wi-Fi-nya udah 6E future proof. Garansinya resmi dari Acer itu 3 tahun. Bahkan ada ADP-nya pun di sini ya. Nah, Acer Aspire 5 Slim keluaran 2022 ini sepertinya memang layak jadi pertimbangan kalian kalau memang kalian sedang mencari sebuah laptop yang performanya tinggi tapi bentuk bodinya itu nggak tebal-tebal amat, tipis dan mudah dibawa, lalu bisa untuk multitasking harian yang menunjang kegiatan belajar atau bekerja, dan tentang harganya sekitar 10 juta. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.